Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma idil fitri alladzi min sya'airillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala aidan kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat, rahmat, hidayah, maunah dan karunia kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat menunaikan ibadah pada hari ini. Itu pula salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk meluruskan akidah Islam menjadi akidah tauhid, membangun kepribadian dengan akhlak mulia melalui risalah Islam, dan beliau menjadi contohnya. Hadirin yang sama berbahagia, kiranya kita semua senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah melalui ibadah dan amal soleh, dan telah dilakukan selama sebulan di bulan suci Ramadan. Telah kita lakukan dan hendaknya kita lanjutkan pembinaan itu pada bulan-bulan berikutnya. Orang yang berkualitas iman dan takwanya tidak mudah tergoda dan terpengaruh dari berbagai macam godaan dan tekanan yang dapat menggiring kita memilih jalan yang sesat, meninggalkan kebenaran, bahkan disebutkan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini umat muslim di seluruh dunia keluar memenuhi tempat-tempat sholat dan lapangan terbuka, berkumpul melaksanakan hari raya bersama keluarga dan segenap kaum muslimin, serentak menyatakan kebesaran dan keagungan Allah dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hal ini merupakan tanda kesyukuran dan kebahagiaan telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah, beribadah di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh harapan untuk mendapatkan reda, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah puasa yang dilaksanakan diharapkan melahirkan manusia yang jujur, manusia yang dipercaya, manusia yang dapat mengemban amanah, baik amanah dari Allah maupun amanah dari sesama. Jujur merupakan salah satu tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk akhlak utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sama berbahagia, orang yang jujur disenangi oleh semua pihak. Bahkan orang yang tidak jujur pun senang terhadap orang yang jujur, karena mereka termasuk merasa aman dan memperoleh keuntungan bersama dengan orang-orang yang jujur. Betapa indahnya kehidupan jika kita bersama dengan orang yang jujur. Betapa aman negeri ini jika orang-orang yang terpilih menjadi wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa adalah orang-orang yang jujur. Niscaya negara menjadi aman, rakyat menjadi makmur sejahtera. Betapa indahnya kehidupan dunia jika kejujuran menjadi karakter bagi warga dan pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Sayangnya di antara pemimpin bangsa di dunia ada yang tidak jujur. Padahal kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayat tersebut menghendaki agar setiap orang menjadi jujur. Bagaimana menjadi orang yang jujur? Menjadi orang yang jujur diperlukan latihan dan pembiasaan. Salah satu latihannya adalah beribadah puasa dan salat dengan baik, dengan ikhlas dan khusyuk. Mereka haus tidak minum, mereka lapar tidak makan, karena mereka merasa ada yang mengontrol. Demikian juga dalam menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, menyatakan sesuatu tidak berbeda dengan kebenaran, atau mengucapkan sesuatu dengan yang dipikirkan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan kata hati. Orang yang jujur adalah orang yang memenuhi janji-janjinya, termasuk janji-janji politik. Demikian juga janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertuhan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkan dengan sesuatu apapun. Betapa indahnya kehidupan dan tenteramnya perasaan jika kita berada di tengah-tengah orang yang jujur, hidup bersama dan bergaul dengan mereka yang jujur. Kita tidak khawatir, kita tidak merasa curiga. Mereka yang ada di sekitar kita adalah orang yang jujur. Tidak mungkin mereka itu menipu kita, tidak mungkin menganiaya dan mengkhianati kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Kejujuran sangat penting dan dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial dan politik. Hadirin yang sama berbahagia, pada aspek ekonomi, kejujuran merupakan persyaratan penting dalam segala kontrak, segala transaksi, baik yang dilakukan secara tradisional maupun yang dilakukan secara modern. Allah memerintahkan agar menyempurnakan takaran, timbangan dan lain-lain, kata Allah.
fa'uful kaila wal mizan wa la tabahasun nasa asya'ahum. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap hamba Allah melaksanakan perintah-perintahnya. Yang pertama, sembahlah Allah dan jangan mensyarikatkan dengan sesuatu apapun. Kedua, sempurnakan takaran dan timbangan. Tiga, sempurnakan akad dan perjanjian secara adil. Empat, tinggalkan hal-hal yang merugikan perekonomian masyarakat, seperti monopoli pasar, monopoli barang, menimbun barang, menahan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tinggalkan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara, seperti penyalahgunaan kekuasaan, melakukan sesuatu yang merugikan negara dan kepentingan masyarakat banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya pada aspek hukum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira." Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia, terutama kepada para pemimpin umat dan bangsa, agar menunaikan amanah dengan baik, memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai haknya masing-masing. Ketika mereka membutuhkan perlindungan hukum, hendaknya menegakkan dan menetapkan hukum secara adil. Hadirin yang sama berbahagia, kedoliman kadang-kadang dipertontonkan melalui media. Pelanggaran yang ringan mendapatkan hukuman yang tidak seimbang, sedangkan perbuatan yang sementara, perbuatan yang sangat jahat dan berat, merugikan masyarakat, hukumnya ringan-ringan saja. Bahkan seolah-olah ada peristiwa yang dibiarkan berlalu saja. Karena itu penegakan hukum yang jujur dan adil merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan keadilan serta ketenangan dalam masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada aspek sosial, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar memperhatikan orang-orang yang tergolong dalam kelompok du'afa dan mustada'afin. Kesenjangan sosial terjadi dalam masyarakat antara orang kaya dan orang-orang miskin. Padahal hubungan orang kaya dan orang miskin telah dituntunkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, aqimus shalah wa atuz zakah. Demikian juga di surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hadirin yang sama berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa orang miskin itu adalah mereka yang ketiadaan bahan makanan, namun mereka tidak berkeliling mengemis karena malu. Berbeda dengan orang-orang yang fakir, mereka tidak merasa malu keliling-keliling mengemis, walaupun sebenarnya masih ada yang mereka bisa makan. Orang miskin merupakan komunitas masyarakat yang mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi hak zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Orang tidak memberi perhatian kepada mereka. Oleh Allah menyebutnya sebagai pendusta agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
pada aspek politik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa syarat bagi seorang yang patut dipilih menjadi pemimpin. Di antaranya orang mukmin, orang yang mampu dari sisi keilmuan, hafidun alim, kemampuan dalam keterampilan, qawiyun amin, kejujuran dan keadilan, makinun amin. Orang yang jujur dan adil akan semakin jelas apabila telah menduduki tahta kepemimpinan. Mereka tidak membedakan antara pendukung dengan orang yang tidak memberi dukungan kepadanya. Ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu, inna khaira man istajarta al-qawiyyun amin. Hadirin yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut di atas menegaskan bahwa yang berhak diangkat menjadi pemimpin di antaranya adalah orang mukmin, bertakwa kepada Allah, memiliki kemampuan dan kekuatan, dipercaya, adil, berakhlak mulia, memiliki visi dan misi, ingin menegakkan kebenaran dan hukum-hukum Allah dalam kehidupan, berilmu pengetahuan dan terampil dalam kepemimpinan, sehat jasmani dan rohani. Karena itu memilih pemimpin hendaknya memperhatikan hal-hal yang telah kami sebutkan. Kalau tidak, kita akan menyesali pilihan itu. Negara membutuhkan pemimpin. Jangan dibiarkan seperti yang berlalu. Tidak ada perbaikan. Korupsi jalan terus. Kejahatan banyak yang tidak tertangani dengan baik. Demikian juga para wakil rakyat yang diharapkan melakukan kontrol dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan pendapat sendirinya. Karena mereka adalah pilihan rakyat, maka mereka itu membawa aspirasi pemilihnya. Kalau tidak, dapat dinilai mengkhianati pemilihnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah menghendaki setiap orang itu amanah, yakni melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, bertanggung jawab, tidak sebaliknya mengkhianati amanah, sehingga dikategorikan sebagai orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tanda-tanda, tetapi kalau cukup 4, kata Rasulullah, arba'um man kunna fihi munafikan khalisan. Kalau cukup 4 sifat yang dimiliki, maka dia menjadi munafikan khalisan, munafik murni. Yang pertama, idza ahdatsa kadzabah, kalau dia berkata bohong. Wa idza wadda akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia mengurus pekerjaan dia curang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, kemunafikan merupakan sifat yang sangat berbahaya bagi kehidupan jika dimiliki seseorang. Bahkan menjadi hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat. Kita tidak bisa membangun kehidupan yang baik, menegakkan keadilan dan kebenaran, kedamaian dalam masyarakat, jika sifat kemunafikan itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hadirin yang sama berbahagia, mereka tidak menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak
Allah dan Rasulnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Jika hukum-hukum ditegakkan sesuai kehendak Allah dan Rasulnya, maka insya Allah keadilan, kemakmuran akan tumbuh, tujuan negara akan segera tercapai, yakni masyarakat yang adil, berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian tujuan dan cita-cita yang hendak diwujudkan. Namun jika praktek pemerintahan tidak bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya serta dilarang oleh negara, maka hal itu jauh dari kita. Karena itu marilah kita semua melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik, membina pribadi muslim yang kuat, mengembangkan potensi mereka dalam membina dan membangun rumah tangga sakinah untuk mewujudkan masyarakat marhamah sebagai wujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, menegakkan prinsip-prinsip wasatiyah, menaati hukum-hukum Allah demi tegaknya keadilan, kebenaran, menumbuhkan kemakmuran untuk melahirkan bangsa yang maju, unggul, berperadaban dan berkeadaban. Sebagaimana Allah nyatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, umat yang unggul. Karena itu masyarakat yang dimaksud yang kita akan wujudkan adalah, dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki identitas yang disebutkan dalam Al-Quran, umat yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, keselamatan dan kesejahteraan, umat yang memelihara keseimbangan, keadilan, keunggulan serta toleransi untuk mewujudkan umat yang memelihara persatuan dan keutuhan bangsa, umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, umat yang memiliki komitmen dan konsistensi, istiqamah dalam beragama dan memahami dan mengamalkan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas, umat yang menuntun berdasarkan nilai-nilai kebenaran, umat yang mendapatkan bimbingan dan arahan dari seorang rasul, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya, umat yang membangun peradaban utama dan siap menjadi saksi yang adil bagi segenap umat manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan demikian umat yang berperadaban adalah umat yang menjadikan Islam sebagai agama yang diterima dengan keyakinan tanpa ragu dan diamalkan ajarannya berdasarkan petunjuk dan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berakidah tauhid, menyembah hanya kepada Allah, memelihara hubungan sesama yang secara harmonis dengan sesama hamba Allah dengan menggunakan bahasa dan komunikasi yang baik, kaulan ma'rufa, kaulan sakila, kaulan layinan, kaulan karima, dan lain-lain kaulan-kaulan yang telah dituntunkan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka yang berkeadaban, saling menghargai, saling menghormati, saling bantu dan memberi pertolongan, saling memberi maaf, saling menghindarkan diri dari sifat-sifat dengki dan iri hati, menjauhkan diri dari sikap sombong dan angkuh, membebaskan diri dari prasangka buruk, menumbuhkan sikap yang selalu berprasangka baik, sehingga dapat melahirkan persaudaraan yang semakin akrab, persatuan yang utuh dan kokoh, ukhuwah Islamiyah yang kuat, semangat berjihad menjadi komitmen gerakan dalam membangun kehidupan yang lebih baik, lebih maju, tumbuh, berkembang
menjadi masyarakat yang berperadaban, yang menjunjung tinggi kebenaran agama dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tanda kemajuan dan keunggulan bangsa dan umat. Hadirin yang sama berbahagia, lalu melahirkan generasi yang berkepribadian unggul, berkualitas muttaqin, muhsinin, dan seterusnya, yang akan membentuk keluarga dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang membina masyarakat marhamah yang saling mengasihi dan menghargai, mewujudkan negara yang baldah thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, maju dalam lindungan dan ampunan Allah yang Maha Pengampun. Hadirin yang sama berbahagia, sebelum saya mengakhiri khutbah ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah pesan Rasulullah pada kita, bahwa ada 4 yang memudahkan orang masuk ke dalam surga. Yang pertama, afsus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Wa atimut ta'am, beri makan kepada mereka yang lapar. Wasilul arham, perbaiki hubungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang pada tidur. Tadakhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, itulah yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Pada akhir khutbah ini, saya kembali mengingatkan, pelihara dan tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan ibadah dan amal soleh. Sebarkan salam, kedamaian, kesejahteraan, bergaul dengan jujur, tumbuhkan akhlak mulia sebagai integritas pribadi dalam mewujudkan peradaban yang maju dan unggul. Dalam rangka mewujudkan peradaban maju dan modern, umat dan bangsa yang makmur, berkeadilan dan adil, berkemakmuran serta sejahtera lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita semua menghadapkan jiwa kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadika wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana taqabbal minna du'aana wa qiyamana wa salatana wa zakatana wa jami'i ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal gala wal waba wal fasya wal munkar wal baghi wal suyuf wal muhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hassah wa fi buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasaraddin wansur ikhwaninal muslimin wal mujahidin fi kulli makan
wa fi Palestin wa Gaza. Allahumma tsabbit aqdamahum wa qawwi azaimahum wa sabrahum. Allahumma ala musibatihim wa takabbal syahadatahum. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.